Karena emang ngomongin ekonomi itu nggak boleh stres, nggak boleh tegang, harus sesantai-santainya. Kenapa? Karena dengan santai, dengan tidak stres, jiwa menjadi tenang. Kalau jiwa tenang, itu kata ulama, rezeki akan mengalir dengan deras. Rezeki akan mendatangi jiwa-jiwa yang tenang. Sudah tenang kan jiwanya? Alhamdulillah, tenang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam suasana yang bahagia. Kita kembali jumpa dalam acara Bincang Ulama dalam channel TV MUI Kota Depok. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan naungan dari Allah SWT. Untuk itu, kita menghadirkan tokoh ekonomi sekaligus pelaku ekonomi, dan juga beliau juga aktif dalam dunia pendidikan Kota Depok dan sudah tidak asing lagi, sudah hadir di tengah-tengah kita, Haji Acep Asyari. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Sehat ya Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Aan? Alhamdulillah. Saya nyebutnya Bang Aan. Siap, makasih. Oke. Baik Pak Haji, kita bertemu dalam channel TV MUI Kota Depok. Kali ini kita berbicara santai terkait ekonomi. Kita tahu ekonomi global sedang mengalami krisis akibat konstelasi internasional. Nah, MUI Depok punya inisiatif bagaimana membangun sebuah konsep pemberdayaan ekonomi. Baik Pak Haji, kami persilakan untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Aan Humaydi. Saya diundang untuk bincang-bincang santai. Karena emang ngomongin ekonomi itu nggak boleh stres, nggak boleh tegang, harus sesantai-santainya. Kenapa? Karena dengan santai, dengan tidak stres, jiwa menjadi tenang. Kalau jiwa tenang, itu kata ulama, rezeki akan mengalir dengan deras. Rezeki akan mendatangi jiwa-jiwa yang tenang. Sudah tenang kan jiwanya? Alhamdulillah, tenang banget Haji. Salam kenal, saya Haji Acep. Di MUI dipercaya untuk mengomandoi Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Pertanyaan dari Ustadz Aan, umat Islam mayoritas, tapi kenapa dari sisi ekonomi itu dibilang belum kuat? Pertanyaan ini saya mesti jawab hati-hati supaya tidak ada indikasi menyalahkan umat. Islam mayoritas itu sudah sebuah kemenangan yang besar dari sisi jumlah. Tetapi kemajuan ekonomi tidak diukur dari jumlahnya, gitu. Tetapi dari hal yang lain. Kita tahu emang di Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Satu, jumlah masjid, bahkan jumlah yang jadi pengusaha pun sebetulnya banyak. Jadi aset-aset Muslim di Indonesia itu sudah sangat-sangat banyak. Hanya saja tantangan terbesarnya adalah kita itu masih jalan sendiri-sendiri, gitu. Belum ada kekuatan yang mengkoneksikan antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya. Disinilah kita butuh yang namanya struktur. Struktur sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Saya menyebut struktur ini bisa struktur eksternal, bisa struktur internal dari diri kita. Contoh eksternal, struktur diambil alih oleh birokrat atau pemerintah. Ya,
kebijakan regulasi ekonomi yang pemerintah ciptakan ini menjadi satu ruang tersendiri ya. Apakah kita diberikan kewenangan, kebebasan untuk mengeksplorasi dan sebagainya, ataukah regulasi ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja? Ini struktur. Ya kan? Maka ada muncul oligarki dan sebagainya, naga dan sebagainya. Ini bentuk dari produk struktur. Tetapi kita mesti mengendalikan, yang lebih mudah kita kendalikan adalah struktur yang ada dalam diri kita. Itulah struktur berpikir. Gitu, Bang. Tadi kan artinya ada regulasi. Kemudian pokoknya adalah dari mindset dan pola pikir personal sendiri. Iya. Yang jadi pertanyaannya, regulasi yang ada di Indonesia maupun secara global itu kan ada yang berpihak, bahkan itu bahasanya begini, hanya menguntungkan sebagian, dalam tanda kutip, menguntungkan sebagian kelompok saja. Nah, dari sini apakah ada terobosan ya melalui MUI Kota Depok yang bisa membangkitkan ekonomi umat, baik mikro maupun secara makro? Gitu, Pak Haji. Baik, itu dia. Kita coba yang bisa kita lakukan yang terdekat dengan kita adalah membangun struktur yang bisa kita kendalikan, yaitu struktur dalam lingkup diri kita dan lingkup organisasi kita. Di MUI ada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kemarin kita mengusulkan untuk dibentuk sebuah lembaga otonom. Nah, itu sudah disetujui oleh pimpinan harian. Kita bentuklah satu lembaga yang namanya PINBAS, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Nah, di sini kita akan lekatkan bagaimana struktur dan kultur, Bang. Ada dua nih. Bicara ekonomi nggak lepas daripada struktur dan kultur. Di PINBAS menjadi wadah untuk menjalankan dua pilar ini. Nah, kata PINBAS itu ada inkubasi. Bagaimana secara struktur kita menginkubasi manusia, ya, dari pengetahuan bisnisnya, dari mindset, semangatnya, motivasinya. Ya. Contoh kan gini, jika kamu ingin kaya, maka kuasai ilmu bisnis. Jika kamu tidak ingin miskin, maka kuasai ilmu hutang. Ini perlu kita inkubasi nih, struktur berpikir teman-teman kita nih ya, umat Islam yang bisa kita jangkau minimal di Kota Depok. Tentang struktur berpikir. Yang kedua, keberanian memulai, kemudian pantang menyerah, kemudian siap ambil resiko, ya, kemudian tidak berpikir takut gagal, jika gagal bangkit lagi. Ini struktur berpikir. Jika ini secara struktur sistemik kita bangun, kita akan mulai secara berjenjang. Karena ngebangun ini nggak mungkin 1-2 hari. Butuh minimal satu periode kepengurusan 5 tahun lah, akan nampak hasilnya. Yang kedua, kita juga mencoba membangun kultur. Kultur itu amanah, ya, kita bangun, budayakan. Kemudian kultur bersilaturahmi, kultur kerjasama dan sebagainya. Dan di PINBAS sering saya sampaikan perjuangan Abdurrahman bin Auf. Ini menjadi spirit yang kita ambil untuk menjalankan perjuangan PINBAS. Ya, kita ketahui, saya nggak bicara tentang panjang lebar, tetapi spirit beliau menjalankan ekonomi. Beliau nggak mau diberi hadiah, ya, tetapi beliau ingin membuka sebuah nilai, ingin membuka pasar. Ya. Beliau
tidak membiarkan dirinya terlena, ya, tidak membiarkan dirinya nggak berdaya, tapi beliau bekerja keras dan sebagainya. Kemudian beliau ya, ingin melihat satu tempat yang pasif, yang tidak produktif menjadi produktif. Semangat-semangat inilah yang sampai hari ini, ya, 14 atau 15 abad yang lalu itu sudah diberikan contoh. Artinya, ilmu tentang ngebangun ekonomi di umat Islam itu sudah ada figur, sudah ada contoh yang sudah ditanamkan. Tinggal kita menggali. Kalau hari ini muncul teknologi, itu bagian dari alat yang mempercepat kita berpikir. Kita tinggal beradaptasi, bukan kita meninggalkan teknologi, tapi kita beradaptasi. Pinbas mencoba untuk menjalankan program di 3 pilar. Ya, 3 program. Program pertama itu Pinbas Academy. Tujuan tadi menginkubasi manusia. Ya. Kita akan mulai nih, saudara, untuk teman-teman yang punya sekolah, insya Allah kita akan pilih SMK yang memang sudah mulai mengajarkan intervensi, akan masuk ke sana. Ya, mungkin bulan September atau Oktober itu sudah menjadi program nyata tuh untuk kita gelar. Ya, tempatnya sedang kita cari. Yang kebetulan ada satu potensi di Depok itu gedung yang memang khusus inkubator ekonomi. Kita akan berkolaborasi dengan mereka. Yang kedua, real bisnisnya itu juga kita akan inkubasi. Jadi Pinbas mencoba untuk menghadirkan satu bisnis real. Ya. Sebelum kita menginkubasi orang lain, kita munculkan nih, yaitu pilihannya adalah di bidang ketahanan pangan. Kemarin kita sudah kumpul dengan beberapa investor Muslim di Kota Depok. Itu kita mencoba untuk memulai di bidang daging kambing, dari mulai pembibitan, pembesaran, penggemukan sampai kepada olahan-olahan kuliner. Ya, ini ekosistem kita bangun. Dan pilar yang ketiga, seperti juga dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, kau mesti bergaul, kau mesti ngebangun kolaborasi. Ya. Dan kolaborasi inilah yang memang harus kita paksa nyambung, ya. Karena tidak ada hari ini yang orang sukses sendirian, tetapi kita harus sukses karena kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, terus bagaimana langkah real jadi masyarakat kita ini mendidik masyarakat biar berdaya dalam ekonominya dan mampu. Gitu, Pak. Dalam bergerak tidak ada yang istilah ketinggalan, Bang. Justru hal-hal yang memang perlu kita isi, kekurangan yang perlu kita perbaiki, itu kita mesti ciptakan gitu. Pinbas hadir tidak diukur dari terlambat atau tidak gitu. Tetapi ini memberikan satu jawaban tadi. Melalui Pinbas kita coba hadirkan bagaimana struktur dan kultur yang bisa kita ciptakan itu mampu, ya, memberdayakan masyarakat. Jadi kalau kita memberdayakan satu UMKM dengan UMKM lagi, ini udah sistemnya. Pinbas ini membangun sistemnya. Yang kedua, kita berharap Pinbas ini tidak juga hanya sebatas kepengurusan yang hari ini, gitu. Dia bisa dijalankan oleh pengurus-pengurus berikutnya karena sudah menjadi sebuah sistem dan bukan milik satu komunitas, bukan milik satu komisi, tapi miliknya MUI. Ketika MUI ini karena lembaga, bukan orang melekannya Pinbas, jadi siapapun pengganti pengurus MUI, ini Pinbas diharapkan menjadi sebuah kekuatan, ya, yang bisa terus mengawal struktur perdagangan, struktur ekonomi, serta kultur.
Ada kultur yang memang saya lupa sampaikan. Mengapa sebutlah tadi kita global, Jepang, Korea, Cina, mereka sangat suka, sangat peduli dengan produknya, gitu Bang. Itu kultur pembelaannya, ya, sampai menjadi ideologi bangsanya, ngebela produknya, ini perlu ditumbuhkan, gitu. Kalau kita kulturnya belum sampai ke sana, Iya. ya kan, masih senang dengan wah ada produk bagus nih luar, bahkan ada produk muncul Indonesia beda Rp1.000 aja ini udah Orang lari ke sana. lari ke sana. Ini kulturnya mesti kita bangkitkan. Dan Oke. Nah, sekarang kita nanya nih. Kira-kira siapa yang terlibat di Pinbas MUI Kota Depok ini karena perjuangan yang besar dalam pemberdayaan ekonomi, Bang? Baik, siapa Pak Haji? Kalau boleh. ya ini pekerjaan besar tapi menarik. Jadi yang terlibat di Pinbas itu MUI itu sendiri. Beliau, mereka di MUI sebagai penjaga nilai, sebagai pembina, dan beliau yang menentukan atau mengarahkan. Yang kedua itu dunia usaha, dunia industri atau pengusaha. Bahkan kemarin kita sudah melibatkan unsur Kadin, Provinsi Jawa Barat. Insya Allah Kadin Depok juga akan menjadi bagian, ya, sebagai orang-orang yang terlibat di bisnis real, sebagai pelaku bisnis. Kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat sebagai pelaku utama, sebagai pasar. Itu. Terima kasih. Ini pembahasan yang menarik sekali, sayang sekali terbatas oleh waktu. Ya, mudah-mudahan pertemuan berharga ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan mimpi besar mewujudkan pertumbuhan ekonomi oleh MUI Kota Depok segera terwujud. Baik, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.